Beli di mana? Emang masih ada yang buka ya? Gini, itu tadi sebelum perkampungan yang itu di sana. Nah sebelum kan hutan-hutan tuh, ya di situ mas. Jadi ada lapak-lapak tuh yang kayak orang jual durian, jual buah gitu ya. Dia pas lagi betulin yang bocor gitu ya. Habis gue cerita, dia langsung nengok gue. Yang bener mas. Kenapa mas? Gitu dong mau tanya dong. Loh kenapa? Di situ nggak ada warung. Yang bener mas. Ini saksinya teman saya loh. Saya berdua makan di situ tadi saya bilang. Dan biasa aja rasa atau bagaimana. Dia nanya sempet loh. Terus rasanya bagaimana mas? Ya biasa aja. Gitu ya soto. Mas pesan apa soto? Makanya saya bilang soto di sini enak ya. Gitu. Karena emang rasanya biasa nar. Sambelnya gitu ya. Terus kayak ada koyak-koyaknya gitu biasa aja. Sejak kecil, kita telah diajarkan oleh kedua orang tua, guru, dan lingkungan untuk saling membantu. Namun, apa jadinya saat membantu teman menjadi supir perjalanan dari Jakarta ke Surabaya tersebut malah menjadi teror yang menakutkan? Salah satunya yang dialami oleh narasumber yang satu ini, seorang supir yang mengaku pernah mengalami kejadian horor saat perjalanan dari Jakarta menuju ke Surabaya. Perjalanan yang harusnya menyenangkan, melainkan menjadi perjalanan penuh teror. Narasumber ini menjelaskan bahwa dirinya bertemu warung gaib dan beristirahat sambil makan di warung tersebut. Penasaran kan dengan ceritanya seperti apa? Kita langsung aja gas masuk ke ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di podcast sisi lain bareng gue Nardi. Dan pada malam kali ini gue udah kedatangan salah satu narasumber yang memiliki kisah horor waktu perjalanan dinas. Wah. Narasumber gue ini mengalami kejadian saat berangkat dan pulang dinas dari Surabaya menuju ke Bandung. Oke, langsung aja nih kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam Ki Badar. Malam. Apa kabar Ki? Alhamdulillah sehat walafiat. Ki, di awal cerita Ki, lu mengalami kejadian horor waktu perjalanan dinas nih Ki. Iya, jadi di 2017 itu gue sempet bantuin ya bos gue dulu di sekolah tarunanya. Sekolah tarunanya. Pada tahun berapa? 2017. Nah, sedikitnya lu ngalamin kejadian apa aja waktu? Itu pada saat berangkat mampir ke warung gaib. Tersasar sampai beberapa jam itu, sampai pada saat pulangnya pun sama, masih terus. Oke, mungkin ditahan dulu nih untuk ceritanya. Nah, sebelum Ki Badar menceritakan kesaksian nyata horornya, gue di sini mewakilkan tim podcast lain mengucapkan banyak-banyak nih terima kasih buat para penonton nih yang selalu mendukung kita dan selalu memberikan saran kepada kita agar channel ini selalu berkembang. Oke, sudah siap Ki? Siap. Silakan. Ya, jadi pada saat itu di 2017, gue masih di daerah Tangerang Selatan itu ya. Bos gue tuh telepon, dia minta gue untuk ke Bandung pada saat itu. Oke, gue berangkat ke sana, ketemu dia dan dia minta tolong untuk gue bantuin di sekolahnya. Ada sekolah taruna ya. Jadi ya anak-anak SMA yang dipersiapkan untuk masuk ke Akmil dan Akpol pada saat itu. Oke lah, karena dia banyak jasanya ya buat gue pada saat gue masih muda waktu itu.
banyak jasanya ya oke, gue coba bantu. Apalagi gue seneng tuh sama anak-anak ya pada saat itu. Nah singkat cerita, 1 bulan kemudian gitu ya, setelah gue ada di situ, ada rencana nih anak-anak Taruna ini kunjungan ke Akmil dan Akpol gitu kan ya, dan ada AAU juga gitu kan. Nah ditugaskanlah gue pada saat itu sama ada salah satu pembina gitu ya untuk berangkat ke Magelang dan ke Surabaya. Nah jujur Nar, untuk via darat gitu ya, untuk apalagi bawa kendaraan sendiri, itu kalau sampai Magelang gue hafal gitu ya, dan gue familiar gitu kalau sampai Magelang, Jogja gitu ya. Nah kalau sudah ke arah Surabayanya, nah ini dia di sini. Yang mana di situ gue bener-bener masih belum tahu, dan itu pertama kalinya. Betul. Nah memang sih pada saat keberangkatan, singkat cerita ya, pada saat berangkat itu sudah siap semua, kita persiapkan. Ada yang aneh sebenarnya pada saat itu. Jadi mobil yang mau kita pakai itu harusnya sudah dikirim gitu ya. Sudah dikirim, sudah sampai di sekolah kita gitu. Ternyata ditelepon, Ki, mohon maaf ini nggak bisa sore ini kita ngirimnya. Oh kenapa? Mobil yang mau dipakai rencananya itu kecelakaan. Gitu. Tapi ya gue nggak ini ya, gue berpikir positif aja ya, mungkin itu memang udah wayahnya atau gimana lah ya, atau apesnya mereka lah. Oh ya udah kalau gitu tunggu aja ya, mungkin jam 9 atau jam 10 gitu ada mobil yang udah mau pulang nih, nanti kita bersih dulu, nanti kita kirim. Oke ya udahlah. Nah kita tuh berangkat sore gitu ya, rencananya memang biar nggak terlalu apa ya, masih santai lah gitu ya. Nah akhirnya bener nih ya kan, masuk mobil itu di jam 9 malam gitu. Oke kita udah siap-siap, kita packing segala macam. Berangkatlah saya nih, berangkat gue sama si teman pembina ini. Nah awal dia yang bawa ya kan, sampai di Magelang nggak ada apa-apa, aman semuanya. Nah kebetulan di Magelang ini kita mampir dulu kan, besok paginya itu sampai di Magelang. Kita istirahat sebentar, sarapan segala macam. Kita sowan di Akmil itu, bahwasanya anak-anak mau kunjungan nanti gitu kan ya. Oke. Habis itu singkat cerita tuh udah sore ya, sampai menjelang asar pada saat itu semua sudah selesai urusan di Magelang, tinggal ke Surabaya, ke AAU tujuan kita tuh yang kedua. Tadiannya mau ke Akpol gitu tapi nggak jadi. Gitu. Jadi teman ini bilang udah langsung aja ke AAU deh kata gitu, Surabaya. Nah gue bingung nih, ini yang bawa kan tadinya dia gitu ya, sedangkan ini nggak mungkin dong kalau dia lagi yang bawa gitu, gue nggak enak gitu ya. Tapi di satu sisi mau gue yang bawa juga apa ya, gue nggak tahu gitu ya, belum tahu jalannya, belum hafal apa gimana gitu. Tapi gue bilang sama dia, Pak nanti mohon petunjuknya aja ya, kita mau lewat mana. Oh iya, pakai map aja gitu kan ya, sama dia juga. Waktu itu map tetap pakai kita gitu ya, tetap kita pakai. Singkat cerita jam 4:30 lah sore gitu ya, masih belum maghrib, masih agak jauh dari maghrib, berangkat lah gue yang bawa. Nah berangkat terus nggak ada apa-apa Nar, sampai maghrib isya itu nggak ada ini apa-apa gitu. Cuma yang gue ingat pada saat itu, gue lupa di daerah mana, itu ngelewatin kebun-kebun yang kayak hutan jati lah kiri kanannya ya. Awal-awal tuh masih ada perumahan kampung gitu ya. Pada saat gue masuk ke dalam, makin dalam ini kok cuma hutan aja, dan makin lama itu nggak ada pengemudi lain, baik motor ataupun mobil. Udah jarang banget gitu ya. Nah kebetulan salahnya gue pada saat itu, mungkin karena terlalu fokus gue gitu ya, sampai jam 11-12 malam itu sampai lupa makan gitu, karena memang ada cemilan gitu ya, cemilan tuh banyak, jadi ngemil aja, mungkin rasa lapar itu lupa itu pas jam 8 jam 9 kita nggak makan dulu gitu, karena teman gue ini pembina juga, dia istirahat ya, dia agak tiduran gitu. Gue bawa, nah tepat di jam 12 itu gue kerasa lapar. Nah gue kerasa lapar, bener-bener lapar.
gue lihat pertama tuh ada warung gitu ya. Setelah hutan-hutan itu ya, gue nembus hutan, ada lagi masuk perkampungan gitu ya, terus ada warung gitu. Nah, gue nggak berhenti gitu ya, gue nggak berhenti gitu kan, karena udah kelewat gitu. Gue nggak berhenti, gue jalan lagi terus. Nah, ketemu lagi hutan lagi, ketemu perkampungan lagi. Nah, yang ketiga ini gitu ya, karena gue lihat dari jauh nih kok ada cahaya nih gitu ya, remang-remang gitu ya. Tapi kok ada kayak kayak tempat bakar sate gitu Nar, di luar gitu ya, kayak bakaran sate gitu. Nah, asapnya masih kelihatan dari walaupun agak jauh malam gitu ya, masih kelihatan karena lampunya di depan juga masih lumayan terang lah gitu ya. Nah, terus gue bangun ini, Pak, ada warung gitu ya. Oh, apa udah sampai mana gitu ya? Gak tahu ini sampai mana, gue bilang gitu. Itu depan ada warung, kita makan dulu deh gitu. Dari tadi ngemil terus belum makan gitu. Oh ya udah kalau gitu. Nah, udah kita berhenti di situ, dan memang di situ nggak ada jauh pemukiman. Cuma warung itu aja, ada beberapa memang sebelum itu gue lihat ada, tapi nggak buka gitu. Kayak lo tau nggak kalau di kita mau ke daerah-daerah itu ada yang jualan duren pinggir jalan, jadi bukan rumah makan gitu, jadi kayak pos-pos atau kayak apa ya, lapak-lapak kecil gitu, banyak memang tapi nggak buka gitu, kosong udah pada tutup. Sengaja gue berhenti, gue ketok ya kan, karena gue ngeliat itu bara api masih ada asapnya gitu ya, gue pikir ini orang pasti ada dong gitu ya. Nah, udah gue pede langsung, permisi Assalamualaikum Bu gitu, Pak Bu gitu kan. Nah, keluar nih ada ibu-ibu, ya biasa gitu ya. Makanan pun di situ ada yang gue lihat ya, ada gorengan, ada kayak telur asin gitu ya, ada telur asin, gorengan, tapi bukan yang apa namanya, yang buat di langsung makan gitu ya, kayak di warteg gitu, enggak, ya itu kayak telur asin, kayak gorengan gitu, hanya sekedar itu aja, pisang, buah gitu ada gitu, terus ada sambal. Nah di situ menunya itu ada sate, terus kemudian ada soto juga gitu kan. Nah gue pesen soto pada saat itu. Nah kebetulan temen gue juga soto, karena kondisi malam itu kan lumayan dingin. Nah, Pak pesan apa? Soto dia. Oke soto. Bu, saya minta soto 2. Tapi yang agak anehnya ya, ini yang agak anehnya, si ibu ini mukanya memang agak pucat. Maksudnya? Lu pernah nggak ngelihat orang lagi sakit, Nar? Iya. Nah, persis seperti itu, bibirnya pucat. Tapi gue pada saat itu nggak ada pikiran feeling yang aneh-aneh gitu, karena memang kita lapar gitu ya, dan juga ya gue nggak punya pikiran ke arah situ. Yang jelas ya ada warung, gue berhenti lah gitu, apalagi di situ ada apa namanya, bakaran itu tadi, tempat sate itu. Kayak gue berhenti, soto, dan itu memang kayak orang sakit. Dan pada saat gue bilang Bu soto, dia cuma nganggukin aja tanpa berkata apa-apa. Pada saat gue datang itu pun juga ya dia cuma keluar aja gitu. Gue lihat ada sate, ada soto, Pak mau apa gitu. Bu sotonya 2 sama teh manis ya, 2 anget gitu. Ngangguk. Ya gue orangnya lempeng aja sih gitu ya, nggak, cuma agak ngerasa ya aneh aja gitu. Nah kalau teman gue ya sibuk dengan handphonenya. Oke, nggak lama lah, sebentar aja gitu ya, keluar si ibu itu. Keluar, dia kasih itu makanan ke gue, menurut gue ya biasa, makan biasa Nar. Makan biasa gitu, biasa, rasa biasa apa biasa gitu kan. Nah udah selesai, Bu saya mau bayar, keluar tuh. Nah keluar pun kayak jalannya tuh lempeng aja Nar. Tapi lagi-lagi gue tuh orangnya yang nggak merasa aneh di situ atau gimana ya, masih biasa aja gitu. Cuma gue perhatiin aja gitu dia jalannya gitu ya, sambil agak tertunduk gitu. Bu berapa Bu gitu ya. Dia waktu itu kalau nggak salah bilang 45.000. Berdua. 45. Lirih suaranya. Oh ya pikiran gue, mungkin ibu ini lagi sakit kali, atau lagi masuk angin atau gimana. Gue kasih pada 50. Udah Bu, kembaliannya ambil aja. Nah, udah tuh berangkat nih Nar gue sama teman gue. Nah, keluar. Itu jarak kurang lebih ada sekitar 5-6 kilo dari tempat gue makan itu. 5-6 kilo. Karena gue inget itu habis makan kan biasa lah ya, gue ngerokok, teman gue juga ngerokok. Itu mau habis rokok itu gue udah lepas dari hutan-hutan itu. Itu yang gue inget tuh rokok itu. Gue buang. Nah gak lama
ini mobil ada yang aneh kan, loh kok begini jalannya gitu ya. Nah, terus gue cek ban depan pecah. Ternyata kempes gitu ya, ada sobekan. Aduh, nah gue ganti di situ sama temen gue berdua. Gak lama ini udah lepas dari hutan ya, karena udah ada perumahan, ada rumah-rumah warga di situ. Gue lihat udah rumah-rumah warga, cuma memang sepi lah, benar-benar sepi, nggak ada warga yang keluar pada saat itu, hening banget. Oke, selesai itu kurang lebih jarak 2-3 kilometer udah mulai rame nih ya kan, daerahnya ada yang buka warung 24 jam, ada apa. Nah gue sama teman gue diingetin nih, Mas jangan lupa itu yang pecah tadi bannya, cari tambal ban. Oh iya ya, takut kan kalau ini lagi ya. Nah kita cari tuh, fokus saya tambal ban. Itu sekitar jam 2 jam 2an lah kurang lebihnya. Nah, jam 2 atau jam 3 tuh, kurang lebih jam segitu, udah mau pagi. Ketemu nih ceritanya. Itu tuh jarak dari gua makan sampai ke tempat rame itu kurang lebihnya 6-8 kilo lah. Ya, 6-8 kilometeran lah. Nah, di situ ngobrol lah ya kan sama yang tambal ban gitu kan. Oh platnya plat D nih, dari Bandung ya Mas. Oh ya ternyata si tukang tambal ban ini dulu pernah tinggal di Bandung gitu. Mending ngafalin plat gua gitu ya. Oh dari Bandung ya, iya gitu. Ngobrol gitu ya. Acara apa ya, gue cerita lah gini. Nah terus gue tadi sempet ini juga gitu ya, cerita nih ke yang tukang tambal ban gitu ya. Di sini enak ya Mas sotonya gitu kan. Gue cerita tuh, di sini emang khasnya soto ya gitu. Ini yang gue tahu kan kalau Jawa Timuran kan, jadi udah masuk ke daerah Jawa Timur nih. Setahu gue kan soto itu kan daerah Jawa Timur gitu ya. Enak ya sotonya gitu kan. Oh beli di mana Mas gitu kan. Beli di mana? Emang masih ada yang buka ya gini? Itu tadi sebelum perkampungan yang itu di sana. Nah, sebelum kan hutan-hutan tuh. Ya di situ Mas. Jadi ada lapak-lapak tuh yang kayak orang jual duren, jual buah gitu ya. Dia pas lagi betulin yang bocor gitu ya. Habis gue cerita, dia langsung nengok gue. Yang bener Mas. Kenapa Mas? Gitu dong gue tanya dong. Loh kenapa? Di situ nggak ada warung. Yang bener Mas. Ini saksinya teman saya loh. Saya berdua makan di situ tadi, saya bilang. Dan biasa aja rasa atau bagaimana. Dia nanya sempet loh. Terus rasanya bagaimana Mas? Ya biasa aja. Gitu ya, soto. Mas pesan apa soto? Makanya saya bilang soto di sini enak ya. Gitu. Karena emang rasanya biasa Nar. Sambelnya gitu ya. Terus kayak ada koya-koyanya gitu. Biasa aja. Lu tahu nggak? Habis itu dia bilang apa sama gua? Mas, di situ itu nggak ada warung. Kaget dong gua. Dan kebetulan teman gue juga denger. Itu tentara teman gue. Dia sampai, yang bener sampean Mas. Di situ gue kaget dan jujur, gue langsung kebayang gitu ya. Gue kebayang yang udah aneh-aneh lah. Itu tiba-tiba di situ gue mual. Dan gue muntah di situ. Setelah nggak lama si bapak ini tukang tambal ban cerita bahwa di situ nggak ada warung. Gue langsung halusinasi, gue kepikiran macem-macem. Sambil ngerokok, gue diem, gue kerasa mual dan tiba-tiba gue muntah. Dan lu tahu apa yang gue keluarin dari muntahan gue? Ada cacing dan ada rambut. Seriusan? Di situ gue kaget bener-bener dan temen gue ngelihat dan akhirnya apa? Ikut muntah juga. Tuh Nar, itu pertama kalinya gue ngerasain yang bener-bener aneh. Karena yang ngerasain bukan cuma gue doang gitu. Ada kawan gue di sebelah, dia juga makan sama persis. Potongan, lu tuh cacing tanah itu udah kayak potongan-potongan gitu. Nggak hidup, udah kayak potongan-potongan. Terus ada kayak daun-daun jati. Dan yang paling kelihatan banget tuh kayak gumpalan-gumpalan rambut. Dan baunya itu ya Allah kuat. Nah dari situ udah tuh gue lemes, temen gue lemes, udah Pak istirahat dulu sebentar ya. Itu jadi di situ udah jam berapa ya,
sampai jam 4 kalau nggak salah itu udah mau ba'da subuh lah yang ngobrol-ngobrol sama yang tambal ban itu di tempat tambal ban itu. Udah subuh, Pak kita istirahat dulu lah gitu kan ya. Kita cari pom bensin di situ, kita tidur di pom. Karena memang kan uangnya mepet jadi walaupun perjalanan dinas itu jauh juga ya bos ngasih uangnya mepet, jadi kita nggak tidur di hotel atau di mana nggak gitu, jadi itu tidur aja di mobil gitu. Ada ketemu musola ya musola, udah di pom bensin biasanya kita nyari di pom. Kita istirahat di situ, berusaha melupakan apa yang sudah terjadi gitu ya pada selasa malam itu. Kita bangun siang tuh ya, bangun siang berangkat. Nah hari itu juga nyampe juga kita di Surabaya. Nah, sampai di Surabaya langsung itu kalau nggak salah udah menjelang malam lah, tapi kita nggak langsung ke AAU-nya besoknya. Jadi gua itu sama dia nginep di rumah saudaranya. Tuh. Nah, tinggal kita nginep di rumah saudaranya itu nyampe sekitar jam 8 jam 9 malam di Surabaya itu. Nah, malamnya ketika gua mau tidur gitu ya. Itu anehnya, itu ibu-ibu yang pada saat di warung itu hadir di mimpi gua. Dia cuma hadir nggak bilang apa-apa, dia cuma hadir aja, jalan gitu ya, mendekat, diem gitu. Nggak ada dia cerita apa, nggak ada ngomong apa pada saat itu. Itu, nah, udah tuh, gua ya ceritalah paginya ya sama kawan gua. Itu mungkin halusinasi sampean aja karena kan habis ngalamin kejadian yang kemarin gitu. Oh iya kali ya. Itu. Nah, selesai malam itu akhirnya pagi itu kita ke AAU. Sampai di AAU biasalah sama seperti di Akmil itu selesainya sore. Kelar sore, kita buru-buru pulang nih segera pulang, jadi nggak nginep lagi di rumah temennya. Segeralah pulang nih dari Surabaya, lanjut nih. Dan itu gue bilang sama dia, Pak, ini kan sampai orang Jawa Timur. Saya jujur nggak ngerti nih, saya takut nyasar atau gimana gitu ya. Sampean lah yang bawa. Dialah yang bawa kan, ngerti kejadian itu keulang lagi atau gimana kan sampean yang ngapal nih gitu. Karena waktu lagi nemuin warung itu juga dia tidur gitu. Si temen lu ini? Dia nanya sama gue udah nyampe mana, aduh nggak ngeh juga gitu ya. Udah sampai mana gue juga lupa pada saat itu. Tuh, ngelihat map juga pada saat itu kan gue nggak ngerti ya dia di daerah mana udah sampai mana gitu, karena gue cuma ngeliatin jalur aja gitu, nggak merhatiin ini udah di mana karena kalau map kan nggak ada bilang Anda sudah sampai ke Kediri kan, nggak, cuma belok kanan kiri gitu kan gitu. Nah akhirnya singkat cerita tuh dari Surabaya dia yang bawa nih, sempet gue istirahat, sempet gue tiduran gitu ya. Nah singkat cerita ini aneh nih gitu, ada gelagat aneh di satu daerah ya kan, masuk ke daerah hutan-hutan lagi nih ceritanya. Waduh masuk hutan lagi nih, tapi tenanglah, temen gue udah tahu lah jalannya gitu ya, ada orang sini. Dia emang nggak pakai map nih akhirnya ya kan, nggak pakai map karena dia pikir dia udah tahu gitu, lewat jalan gitu ya. Nah masuk di hutan itu ada satu tempat ya, kurang lebih dari pasar ya, sebelum masuk ke hutan itu ada pasar, terus pemukiman, terus kita jalan. Nah ada satu tempat itu yang mana pohonnya itu kayak bikin gapura gitu nih. Ya kayak gerbang, dan itu bukan cuma 50 meter gitu ya, cuma berapa pohon, enggak. Ini sampai ada 1 kilo pohonnya gini semua. Kayak gapura masuk. Nah lepas dari situ, ini padahal bukan bukit gitu ya, setahu gua gitu ya. Bukan bukit, bukan apa, itu asap dari aspal itu kayak embun lah, kayak model-model embun gitu, banyak banget. Yang tadinya mobil lalu lalang banyak gitu ya, walaupun di situ kan itu masih jam-jam 10-an lah kalau nggak salah, masih banyak mobil lalu lalang tuh pada saat di pasar, kemudian pemukiman tuh masih lalu lalang, masih ada. Nah yang aneh itu pada saat setelah melewati pohon-pohon yang kayak gapura itu tadi, terus ngelewatin kabut, itu lagi-lagi kayak yang waktu itu nggak ada lagi orang warawiri lagi, kita ketemu mobil dari sana juga nggak ada. Sepi. Tapi gue masih santai karena ini orang sini gitu ya, gue nggak kepikiran yang aneh-aneh, cuma ya adalah tersirat di gitu ya. Ini kok kayak kemarin lagi nih sepi nih, ya kan, padahal baru jam berapa gitu ya.
Itu masuk dari pasar itu jam 10. Ini udah baru jam-jam berapa? Jam 11, jam 12. Pikir gue ya mungkin di daerah seperti inilah gitu ya. Daerah Jawa Timuran mungkin kayak gini ya. Nah, gue percaya aja gitu dia bawa gitu ya, udah santai. Nah, kira-kira jarak kita jalan 10 kilo bukan 5 kilo, 10 kilo karena agak lama juga. Dia notice ke gue, "Mas, ini kok kita di sini-sini aja ya?" Maksudnya? Dia bilang, "Ini kita dari tadi di sini-sini aja." Maksudnya gimana, Pak? Ini sampean loh yang tahu jalannya, bukan saya gitu kan. Ini sampean yang tahu jalan, bukan saya gitu. Kok bisa nyasar? Saya biasa lewat sini, Mas. Punya patokan gapura. Itu ada gapura kata dia kan. Kayak hutan lindung gitu ya, hutan rakyat atau apalah gitu, ada gapuranya gitu. Kayak tempat-tempat konservasi atau apa, gue nggak ngerti lah. Dia bilang ada balai pelatihan atau apa, dia bilang di dalamnya. Ini patokannya itu. Cuma kesini yang lagi kok, loh. Ini kesini terus. Jadi kita di sini aja, Mas. Yang benar, Pak. Nah, itu nggak ada kejadian apa-apa, nggak. Gue inget itu nggak ada kejadian apa-apa sampai kita keluar ya. Sampai kita keluar tuh nggak ada kejadian apa-apa. Cuma anehnya itu dia cerita ke gue, bilang, "Mas, ini seharusnya dari daerah yang pasar tadi itu sampai kita keluar ke sini, itu seharusnya perjalanan hanya 1,5 jam. Dan lu mau tahu itu kita berapa lama diputar-putar? Itu kita ada 4 jam lebih, hampir 5 jam. 4 jam. 4 jam lebih. Kebetulan dia juga kan orangnya nggak, jadi mungkin karena udah terbiasa ya namanya tentara sama hal-hal yang seperti itu gimana, dia nggak banyak cerita ke gua. Ya udah, dia jalan aja gitu. Tapi memang ada satu momen itu kan ada jarak 10 kilo ya yang tadi kita nyasar gitu ya seharusnya. Nah, di tengah-tengah tuh kayak dia mungkin udah capek atau gimana, dia agak berhenti, pinggirin mobil, terus dia ke depan mobil gitu. Gua nggak tahu apa yang dia lakuin tuh. Sempat berhenti dia. Cuma itu aja yang gue lihat. Jadi selama nyasar itu memang nggak ada apa-apa, nggak ngelihat apa-apa. Hanya gue sempat lihat dia tuh keluar gitu ya, dia berhenti. Dan gue juga nggak nanya gitu, mau ngapain Pak, ada apa gitu ya. Dia keluar, "Sebentar Mas," gitu. "Oh iya," gitu aja. Ya pikir gue udah mau kencing atau apa gitu ya. Ternyata enggak, dia cuma nggak tahu lah ngapain lah di depan mobil gitu. Habis itu udah dia masuk lagi. Itu nggak lama kita keluar. Itu yang mana tuh harus 1,5 jam. Dia bilang, "Ini tahu nggak Mas, ini perjalanan tadi kita hampir 5 jam ya. Padahal seharusnya cuma 1,5 jam." Ya, kok bisa? Nah itu dia. Singkat cerita balik lagi ke kita lewatnya selatan nih. Kita lewat selatan, lewatin Akmil lagi gitu ya. Lewatin Akmil lagi karena ada data yang harus diambil gitu ya sama teman gue ini di Akmil. Nah, kita balik tuh lewat Wates tuh menuju ke Bandung lagi. Singkat cerita pada saat di Wates itu nggak tahu gimana ya, memang pada saat itu nggak ada kejadian apa-apa, tapi dia langsung kayak meriang, teman gue ini langsung meriang, langsung sakit itu ya. Bahkan sampai kita berhenti itu dia minta tolong sama gue, "Tolong cariin tempat urut atau pijet di sini atau kerok atau apalah gitu ya." Nah ada tuh tempat pijet, gue nggak tahu ya pijet, entah pijet plus atau gue nggak ngerti dah itu ya, karena cuma tulisan pijet urut gitu. Pada saat gue berhenti, ternyata pakaiannya seksi gitu. Aduh, ini saya salah alamat nih ya kan. Kayaknya gue salah alamat ini, tapi ya karena udah terlanjur berhenti, orang udah ngeliat ya, gue tanya itu. Ternyata alhamdulillahnya dia udah mau tutup, Nah, alhamdulillahnya udah mau tutup, ya udah nggak jadilah, ya kan, alhamdulillahnya tuh. Berangkat lagi gue jalan, nggak lama berhenti dulu ya, ngopi dulu, gitu kata dia. Ya udah berhenti dulu, soalnya gue nggak enak badan ini, rasanya gerges gitu. Ya udah ngopi dulu. Nah, di tukang kopi itu dia nanya-nanya nih, gitu kan, "Mas, di sini bisa apa ngerok atau ngurut siapa ya?" Gitu. Kebetulan si tukang kopi ini ibunya bisa gitu ya, teman tukang urut, ngerok, orang masuk angin gitu. Panggilin aku rok dulu dia di situ. Akhirnya karena udah di daerah Magelang ya, Wates itu kan gue tau lah jalan situ gitu ya. Karena kalau ke arah Jawa Timur, jujur gue masih pertama kali, jadi gue gak berani gitu sebenarnya. Tapi ya karena gue nggak enak ya pada saat itu, akhirnya gue yang bawa. Nah kebetulan pada saat ini balik dia yang bawa, gantian nih di pertengahan gue yang bawa. Apalagi dia lagi kondisinya sakit. Dah
selesai dari warung kopi itu berangkat nih, kita lewat Wates. Nah dari Wates nanti kan lurus lagi tuh jalan Dendels tuh, lu tau gak jalan Dendels? Itu jalan yang dibangun dari zaman Belanda tuh, di daerah pesisir, daerah selatan. Masuk nih jalan Dendels itu ya, gue bawa ya. Temen gue tidur. Nah di sini mulai ada keanehan lagi gitu ya. Ada keanehan. Ada satu di daerah Dendelsnya, gue lupa di tempatnya di mana gitu ya. Udah sepi, itu posisi jam 1 malam. Udah jam 1, jam 2-an. Nah, ibu-ibu ini gue pikir mungkin mau ke pasar kali ya, atau mungkin mau kemana gitu. Gue nggak notice itu apa segala macam gitu. Jam berapa waktu itu? Jam 1-an, sekitar jam 1 kurang lebihnya. Nah, ketika mobil gue udah agak arah mendekat, ya, gue ngeliat tuh dia agak berhenti gitu ya. Nah, tapi anehnya, ketika udah dekat, tiba-tiba dia lari ke tengah-tengah. Dan seketika gue langsung ngerem di situ. Terus? Gue refleks, gue liat temen gue dong, ya kan. Gue ngerem, gue ngeliat temen gue, alhamdulillah nggak apa-apa nih, dan dia nggak kebangun gitu ya, emang kebluk gitu ya. Nggak kebangun. Tiba gue liat ke depan, nggak ada orang. Kosong. Padahal jujur ya, itu ada bunyi kayak gue nabrak sesuatu. Lu tau lah kalau mobil nabrak, ada suara benturan gitu ya. Gue berhenti, gue liat teman gue dulu gitu ya, teman gue nggak ngapa-ngapa. Nah gue notice nih, aduh gue nabrak orang gitu ya. Gue buka pintu Nar, gue buka, gue ke depan, nggak ada orang. Sampai gue cari ke pinggir, apa mental apa bagaimana nih, takutnya kan mental atau gimana. Gue cari ke pinggir kanan kiri, nggak ada. Di kolong? Nggak ada. Dan mobil gue juga nggak apa-apa. Tapi suara itu nyata, jelas banget di telinga gue. Nggak ada bekasnya? Nggak ada bekasnya. Jalan lagi gue nih. Jalan lagi gue. Di depan kelihatan nih, ya baru lagi nih, di depan kelihatan ada, lu tahu truk pasir nggak? Nah, pikir gue kayak truk pasir biasanya wajar lah ya, kalau malam gitu kan banyak ya di beberapa daerah tuh dia jalan malam gitu kan, mungkin kejar proyek atau gimana pikir gue pada saat itu. Karena waktu di tahun-tahun segitu banyak proyek-proyek kan lagi pembangunan ya di 2017 itu. Nah, tuh gue agak ngantuk pada saat itu, agak ngantuk, udah jam 2-an lah ya, udah agak lelah gue. Emang gue jujur gue akuin gue agak lelah, nah, mepet si truk itu. Gue ngeliat si truk tiba-tiba ngerem di depan gue. Otomatis gue ngerem juga. Spontan, gue jelas ngeliat lampu remnya itu. Gue ngerem. Lagi-lagi pertama gue liat teman gue. Alhamdulillahnya dia gak bangun. Dan lu mau tahu pada saat gue ngeliat ke depan, truknya gak ada. Truknya gak ada. Di situ gue mulai aneh tuh. Gue mulai aneh. Nah, berangkat lagi nih, jalan lagi. Udah gue pikir mungkin ini gue ngantuk lah atau apa gitu ya. Gak lama dari situ, dari gue mau nabrak si truk itu ya, kurang lebih jarak sekitar 5 kilometeran, itu kecium aroma busuk banget di mobil gue. Dan lu tahu apa? Pada saat gue ngelihat ke belakang, di kaca itu spion, gue iseng ngelihat ke kaca belakang, nenek-nenek. Dan itu ibu-ibu yang ada di warung gaib itu. Ngikut ternyata dia. Gimana tuh terus? Nah itu, gue ngelihat, astaga, mukanya Nar itu hancur sehancur-hancurnya muka. Yang namanya mata nih udah di sini, darah di mana-mana, hancur mukanya. Biasanya kan kalau kita ngeliat itu mukanya nggak kelihatan gitu ya, ini enggak. Ini benar-benar kelihatan jelas. Di situ gue cuma bisa baca-baca. Tetap gue fokus di jalan, gue baca-baca. Yang tadinya gue ngantuk sampai gue nggak ngantuk gitu, gue ngeliat itu. Nah, gue baca-baca apa segala macem, gue setel murotal ya pada saat itu. Gue lihat lagi di belakang emang udah nggak ada tuh. Gue setel murotal lah akhirnya, buat ngilangin ketakutan gue ya. Gue setel murotal.
Jujur itu gue udah gak kuat banget. Itu sekitar jam, kalau gak salah sekitar jam 2:30 deh. Gue kerasa di situ. Terakhir momen-momen itu gue terasa gue ngantuk. Ngantuk. Dan itu gue hilang, ngerasa udah gak sadar, Nar. Itu masih bawa mobil. Bangun-bangun, gue udah masih megang setir, gue melek, itu udah agak terang. Jam 5:30. Kok bisa? Itu dia. Kemana gue selama berapa jam itu? Dari 2:30 sampai kurang lebih 2:30, jam 3 lah, sampai 5:30. Berapa jam itu gue kemana? Dan gue gak nabrak, Nar. Posisi gue masih megang setir. Temen lu? Tidur masih tidur. Akhirnya sekitaran kurang lebih jam 6 di situ ya, itu ada kan warung makan gitu ya, 1 kilo lagi gitu ya. Terus bambu warung apa sih gue lupa ya. Itu yang 200 meter ya kan, 100 meter dia punya spanduk tuh ya kan, mampir. Wah, 1 kilo lagi nih. Wah, 600 meter lagi dah, di sini aja lah gue. Yang kalau dulu tuh kita di rumah makan itu ada terapi ikannya. Nah, mungkin teman-teman tahu tuh ada terapi ikannya, rumah makan apa itu ya. Gua lupa tuh di tahun 2017 itu. Ada terapi ikannya di situ. Nah, gue putusin, gue berhenti dulu lah di situ. Gue lihat, nah di situ gue bingung gitu ya, aneh. Gue selama 2,5 jam ini kemana? Dan gue lihat jaraknya. Itu jaraknya tuh sampai dari gue mulai agak ngantuk itu ya. Dari gue mulai agak ngantuk itu sampai ke tempat gua makan gitu ya. Itu sebenarnya perjalanan harusnya cuma 1 jam lah. Itu, nah tapi itu 2,5 jam lebih. Itu disitulah mulai timbul gua keanehan. Tapi itu gua nggak cerita nih ke teman gua, nggak. Nah, gua nggak cerita ke teman gua, udah makan biasa segala macam gitu ya. Dan sampai gue juga berpikiran gini, gue punya salah apa? Itu karena benar-benar ya gue nggak ngerasa punya salah, punya apa gitu ya, baik pada saat berangkat atau ngelakuin kesalahan apa gitu, enggak gitu. Nah, singkat cerita lagi, setelah makan berangkat nih pulang, nyampe lah di Bandung, nggak ada apa-apa. Sampai di Bandung tuh malam. Ya teman gue dia ke kamarnya, gue ke kamar gue gitu ya. Nah, anehnya itu setelah gue mandi mau istirahat, aroma itu kecium lagi. Aroma nggak sedap itu kecium lagi. Nah, aroma nggak sedap itu kecium lagi. Kemudian ada yang ngetok pintu, Nar. Gue pikir teman gue ya, mungkin ada barangnya dia yang ketinggalan atau dia mau ambil apa gitu ya. Karena kan ada beberapa barang dia dibawa di tas ya. Tasnya kan masih gue bawa tuh. Dia bilang udah lu bawa aja deh, besok aja gue ambilnya. Nah, gue pikir itu dia kan. Tok. Ya sabar kata gue gitu, bentar gitu. Terus tok. Wih, nggak sabar ini orang bilang. Gue buka pintu, kosong dong, nggak ada orang. Gue udah mulai aneh nih, udah tadi gue nyium bau nggak enak, terus nggak lama ada yang ngetok orang. Sepertinya tadi ya, jangan-jangan apa teman gue nih ngerjain gue gitu, tapi nggak mungkin lah, orang dia lagi sakit juga ya kan. Pikir gue adalah tutup. Nah, pada saat gue mau tidur, itu kan kamar gue biasanya rapi-rapi ya, kalau mau pergi kemana gitu gue rapi-rapi dulu, itu gue punya tempat tidur. Pada saat gue mau tidur, gue buka guling gue, itu di situ ada rambut, Nar. Rambut? Ada rambut. Rambut gue memang panjang ya, tapi rambut gue suka merah atau hitam. Ini rambutnya nenek-nenek, ubanan. Aneh, siapa yang tidur di sini gitu. Ini gue udah mulai mikir lagi, apa ini? Ada aroma, ada ketokan, ada rambut. Ini rambut siapa? Nah, singkat cerita, gue jam berapa ya tidur tuh sekitar jam 1 lah, jam 1 malam. Udah gue mau tidur gitu ya. Lu tahu nggak?
di atas gue tidur. Itu dari atas ya, karena gue ada kipas tuh gue taruh di atas tuh ya. Itu aroma itu mulai nyengat lagi, Nar. Aroma mulai nyengat lagi, waduh susah tidur tuh gue. Entah halu apa bagaimana, entah karena gue capek atau gimana, itu gue lihat ada asap. Pertama gumpalan-gumpalan asap, dari gumpalan asap ngewujud hitam. Gue tutup dong. Aduh, gue udah ngeri ya notisnya gue bagaimana, gue ngeri ini nanti ada apa gimana, karena ini jelas banget nih yang namanya asap, jelas banget di atas gue tidur. Udah gue tutup. Biasanya kan kalau kata orang kalau udah asap itu biasanya ngewujud ya gitu. Aduh, gue nggak mau deh ngeliat yang nggak enak, gue lagi capek nih. Udah gue tutup. Sekitar 5 atau 6 detikan lah. Pada saat gue tutup itu di depan muka gue dengar itu suara napas. Jelas banget. Pas gue buka, muka tuh nenek di depan gue. Bukan ini. Gue kabur langsung. Gue ketok itu, gue nggak peduli teman gue lagi sakit kayak lagi apa, gue gedor. Kaget ya gue itu. Bener-bener dikagetin. Gue gedor langsung, lu ada apa? Udah besok gue cerita, tidur di sini. Udah gue tidur di situ. Nah, adalah nih teman gue nih ceritanya, besok mainnya. Besok ada main. Dia nih untuk hal-hal yang dengan metafisik atau gimana gitu. Karena gue juga kumpulnya dengan teman-teman yang seperti itulah ya. Circle gue. Kebetulan dia lagi main lah nih. Ketika dia main gitu ya. Dia udah notice di awal tuh. Ya kan? Lu dari Surabaya ya? Bawa oleh-oleh apa lu? Gitu kan ya. Oleh-oleh. Itu makanan tuh aja lu kalau mau makanan. Bukan makanan kata dia. Bawa oleh-oleh apa lu gitu. Oleh-oleh. Nah, ternyata dia ceritalah ke gua. Bukan itu maksudnya, bukan makanan. Oh, ternyata ya itu. Ya gua nggak banyak nanya, nggak banyak apa gitu. Gue cuma langsung to the point aja. Kenapa dia ikut gua? Kenapa dia ngikutin gua? Itu. Kenapa dia ngikutin gua? Nah, ternyata katanya gitu ya. Gua ini dibilang sama temen gua ini mirip dengan cucunya dia. Itu si nenek itu. Ya, jadi dengan alasan itu gitu ya. Jadi dia tuh suka sama lu gitu ya. Dia tuh suka sama lu. Nah, jujur aja sampai sekarang itu kadang ya kalau di beberapa tempat yang ini itu masih suka hadir, suka ikut. Tapi sudah nggak dengan skin yang buruk gitu ya. Udah nggak dengan skin yang buruk, dan ketika datang pun gitu ya sudah nggak dengan aroma-aroma yang kurang enak dan kurang sedap pada saat itu. Jadi dia cuma bilang, teman gue ini enggak, dia cuma itu aja, mungkin ngetes mental lu aja kata dia gitu kan. Ngetes mental lu aja, lu berani nggak gitu ya, lu ini nggak sama dia. Ya jujur aja, kalau masalah ngelihat dia ketika di mobil apa, gue biasa aja. Cuma yang gue kaget itu suara nafas. Manusiawi ya, gue kaget karena tiba-tiba di depan muka gue. Nah, kalau yang lain lagi di mobil, kemudian yang nabrak itu ya, gue biasa aja gitu. Cuma yang gue nggak kuat ya, gue bilang sama temen gue, pada saat gue buka itu jelas di depan. Itu yang gue nggak kuat, dan baunya emang bener-bener ini. Nah, kata dia tuh, lu tuh lulus atau apalah, gue nggak ngerti ya tuh bahasa dia. Karena gue juga nggak terlalu mikirin yang seperti itu gitu. Ya lu mau ikut gue ya silahkan, ya enggak, gue juga nggak masalah gitu. Maksudnya gue nggak terlalu ini banget. Tapi memang sekarang ini sosok itu kalau hadir itu ya aromanya udah nggak seperti itu lagi, dan biasanya wangi, dan skinnya pun udah nggak seperti itu. Siap. Oke, terima kasih nih Ki Badar sudah membagikan sebuah kisah nih. Ya, ketika dinas di Surabaya. Ya, ke Magelang dan Surabaya. Magelang dan Surabaya. Nah, Ki, di sini gue yang mau mempertanyakan, Ki.
Iya. Nah, ketika lu sampai di Surabaya, kenapa nggak lu istirahat dulu? Pada saat mau pulang itu ya, setelah acara itu, setelah dari nah, karena gini, itu kita ada apel yang mana teman gue ini pembina ini dia yang harus mimpin gitu. Jadi 2 hari lusanya itu dia harus mimpin anak-anak Di Bandung. di Bandung. Jadi kata dia, udah kita langsung aja lah gitu. Udah biar saya yang bawa mas, karena kan dia yang apal Jawa Timur itu kan, kayak dia yang bawa. Ya terserah gitu kan, karena pikir gue ya udah dia yang bawa ini kan, bukan gue yang bawa itu, karena dia pikir udah mampir juga kan ke rumah temennya, jadi udah nggak usah nginep lagi, mungkin takut ngerepotin atau gimana, gue nggak tahu lah. Oke Niki, yang menurut gue masih janggal nih, ketika pulang dari Surabaya, lu sempet disasarin nih. Nah kenapa ketika udah nyasar nggak pakai Google Map? Ya karena dia merasa dia udah orang situ gitu, dia pede, apalagi dia udah notice ke gue, dia tuh udah ngelihat ada gapura gitu, entah balai pelatihan atau tempat konservasi gitu ya, gue lupa tuh. Dia bilang dia punya patokan itu, dan itu muter-muter di situ terus, kok ke gapura ini lagi, ke gapura ini lagi. Nah, wilayah mah sama, dia apal gitu ya, tapi kok bisa 4 jam lebih di situ. nah ketika diputer-puterin, posisi lu ada di sampingnya kan? Ada. Kenapa nggak lu negur si teman? Gue nggak merhatiin, gue main game di situ. Gue nggak merhatiin banget karena gue udah percaya sama dia, dan dia nggak ngomong ketika itu. Pada saat dia cerita ke gue, itu udah berapa putaran kalau nggak salah ya, waktu gue tanya tuh udah 5 putaran di situ-situ terus, baru dia ngomong sama gue, mas ini kayaknya kita muter-muter di sini deh gitu. Yang bener pak, gue main game pada saat itu. Nah yang lebih anehnya ketika lu makan nih di salah satu warung, pas ketika berangkat, si ibu itu di warung ada siapa aja? Cuma ibu itu aja sendiri. Cuma Nggak ada ada ibu. anaknya? Nggak ada. Tapi Atau memang yang bantu? memang nih gue di belakang kayak denger kayak apa ya? Cuma nggak jelas gitu, suara kayak ada orang ngobrol gitu ya. Ada anak kecil, ada bapak-bapak gitu. Tapi nggak ada dia keluar atau gimana gitu. Kedengeran suara tapi kayak samar-samar gitu. Cuma sekedar gue tahu ada orang ngobrol. Cuma gue nggak bisa dengar apa yang diucapin gitu. Cuma samar-samar aja. Nah ketika lu makan, itu rasanya emang enak? Biasa. Oh, biasa. Kuahnya biasa, koyanya biasa, sambelnya juga biasa. Tapi anget? Anget. Kecapnya juga biasa. Nah ketika lu udah selesai makan, lu balik lagi dong otomatis ke mobil. Ya, Lu sempet nggak ngelihat ke belakang? nggak ada gue ngeliat ke belakang atau bagaimana. Lempeng aja gue. Karena itu tadi ketika si ibu-ibu itu dengan wajah yang mungkin agak kayak sakit. Tapi pikir gue kayak gitu. Gue mikirnya lempeng-lempeng. Gue nggak ada pikiran yang bagaimana-gimana gitu. Mungkin ibunya lagi masuk angin kali gitu, atau kurang enak badan gitu pikir gue. Jadi ya gue nggak ada pikiran aneh-aneh gitu. Dan akhirnya lu dikasih tahu sama Bengong ya, ban. tukang tambal ban. Bengong dia pada saat gue bilang habis makan soto di kayak alas gitu lah ya. Gue bilang ada alas itu, ada warung sebelum itu pak, perkampungan itu gitu kan. Nah dia langsung nggak banyak ngomong nih, cuma gini dulu gue, cuma ngeliatin gue agak lama gitu. Bengong ya, gue nanya dong, kenapa mas gitu kan. Mas di situ nggak ada warung. Tapi bener, si tukang tambal ban itu meyakini bahwa itu nggak ada warung. Nggak ada. Dan itu masih biasa aja gue sama ini, yang bener mas gitu ya, biasa aja. Nah cuma pada saat gue lagi ngerokok gitu ya, gitu, kok tiba-tiba gue mual. Iya. Karena mungkin gue ke-trigger sama omongan dia kali ya, atau gimana gue nggak ngerti. Tiba-tiba mual ya itu. Ketika lu muntahnya itu rambut sama Potongan cacing. Dan ada daun-daun. Dan itu baunya, aduh. Oke nih, Ki Badar, terima kasih banget nih lo sudah mau hadir di podcast Lain buat membagikan kisah ketika perjalanan dinas ke daerah Surabaya dan Magelang. Ya. Oke, sebelum mengakhiri cerita nih Ki, lo punya pesan-pesan gak nih buat para penonton dari sisi lain? Ya, buat teman-teman semua ya, yang mungkin akan melakukan perjalanan gitu ya,
apalagi perjalanan jauh, kita juga belum tahu medannya, belum tahu apa. Ya mungkin sebelumnya tuh yang paling utama ya kita pasti berdoa dulu lah ya, mohon keselamatan. Terus yang kedua kalau bisa ya kalau memang kita nggak tahu jalan, kita cari referensi dulu tuh ya kan, kita lewat jalan mana, kan sekarang udah canggih ya, kita bisa lihat YouTube, banyak konten-konten kreator yang ngasih rute atau map gitu. Dan kalau bisa sih hindari malam hari itu, karena kan kita nggak tahu ya apakah ngantuk ataukah mungkin ya kita bersinggungan dengan hal-hal yang ya itu tadi, seperti itu tadi, kita nggak tahu. Itu ya lebih baik sih kalau nggak terpaksa banget ya hindari malam hari gitu. Udah, itu aja Ki. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup segitu aja. Gue Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.